kepada anak didik yang usianya masih ya erat dengan hal-hal yang konkret itu kan juga problem tersendiri. Ini gimana bisa dijembatani dengan modul diklat jarak jauh, Pak? Iya, di dalam modul diklat jauh itu dijelaskan bahwa apabila kita menghadapi sesuatu yang abstrak, maka sebisa mungkin kita harus menyiapkan satu media yang tepat untuk menyampaikan, mensimbolisasi dari sesuatu yang abstrak itu. Kalau karakteristik matematika tadi semacam itu, maka pasti ada implikasinya terhadap proses pembelajaran kan ya. Betul, karena abstrak tadi sehingga di sini bisa kita lihat bahwa perlu media untuk memvisualisasikan sesuatu yang abstrak itu tadi. Menjembatani ya. Menjembatani sesuatu yang abstrak itu tadi. Kemudian juga perlu dikembangkan kalau proses penurunan kebenaran dalam matematika itu menggunakan metode deduktif, maka dalam proses pembelajarannya kita diperkenankan memakai metode deduktif maupun induktif. Kemudian juga ada tahapan pengenalan semesta pembicaraan, itu yang terpenting. Artinya juga karena matematika itu saling terkait, maka sebenarnya kita harus dalam menyelapkan RPP sehari-hari sebagai seorang guru, jangan lupa prerequisite knowledge atau materi prasyarat. Kita bayangkan saja ya Pak ya, kalau kita sedang membicarakan tentang sistem persamaan, sementara persamaan itu tidak dikuasai oleh siswa, tentunya kita tidak akan bisa. Sehingga ketika kita belajar mau menyampaikan sistem persamaan kepada peserta didik, maka konsep tentang persamaan itu harus benar-benar dikuasai oleh peserta didik sebelum masuk ke sistem. Itu mungkin itu yang maksudnya tahapan pengenalan semesta pembicaraan dalam belajar matematika. Jadi supaya guru dengan muridnya satu bahasa dulu. Iya, satu bahasa dulu. Ya. Oke. Ya, tadi Anda menyebutkan juga ada pola pikir yang dikembangkan dalam belajar itu deduktif dan induktif. Ini implikasi yang terjadi ketika mengajarkan matematika. Mungkin bisa dijelaskan dalam prakteknya seperti apa, Pak? Begini. Pola pikir induktif, kalau penemuan kebenaran matematika itu dengan menggunakan pola pikir induktif, maka pada saat pembelajaran bisa kita lakukan dengan pola pikir induktif. Artinya apa? Kita sebagai seorang guru, konsep itu tidak langsung kita berikan, tetapi konsep itu harus kita turunkan melalui seperangkat kegiatan yang mengarah kepada generalisasi dari konsep yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi kita harus set up sebuah kegiatan, men-set up sebuah kegiatan yang mengarah kepada penurunan konsep melalui proses generalisasi. Oke, sekarang kita kembali ke benang merah acara kita ya. Kita ingin tahu juga kan, ini ada modul diklat jarak jauh. Ini kan sebetulnya suatu sentuhan teknologi untuk kegiatan belajar mengajar. Tetapi juga kita tidak boleh lupa belajar itu ada tujuannya. Nah, mungkin Anda bisa bahas di sini tujuan pembelajaran matematika itu esensinya seperti apa, Pak? Tujuan pembelajaran matematika itu seperti yang tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Di situ ada 5 tujuan pendidikan. Yang mana ini itu ada di dalam lembar hasil belajar siswa. Di situ disebutkan ada 3. Yang pertama adalah pemahaman konsep, yang kedua adalah penalaran komunikasi, yang ketiga adalah problem solving. Walaupun di dalam tujuan pembelajaran matematika di permen itu dibagi menjadi 5, yaitu sebagai seorang guru kita harus benar-benar mampu membuat siswa itu paham dan bagaimana mengaplikasikan konsep yang sudah dimiliki itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan cuma mahir konsep, tapi tahu bagaimana menerapkannya untuk itu yang menjadi permasalahan biasanya dalam proses pembelajaran kita. Yang kedua adalah mengembangkan penalaran. Sehingga dalam hal ini penting sekali kita sebagai seorang guru ketika kita memeriksa pekerjaan atau memberikan apapun kepada siswa, itu pertanyaan jangan sampai hanya apa, tetapi juga bagaimana. Karena itu akan menimbulkan proses penalaran pada konseptual skema anak. Itu penting sekali dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk menjawab problem solving. Yang keempat tentang pengembangan komunikasi pada siswa. Jadi konsep yang sudah dimiliki itu harus mampu dikomunikasikan dengan orang lain. Mungkin melalui tabel, mungkin melalui gambar pie chart atau histogram atau piktogram dan sebagainya. Itu mungkin Pak kita mencapai hasil yang lebih efektif lewat langkah modul diklat jarak jauh ini Pak. Mungkin Bapak kan sudah dipersiapkan matang-matang untuk tujuan ini ya. Bagaimana Pak nanti modul ini bisa membantu daya ajarnya guru dan juga memperbaiki daya belajarnya siswa di kemudian hari Pak?
Kita harus paham sebenarnya bahwa modul ini akan sangat bagus apabila kita mampu mengkombinasikan dengan sumber-sumber yang lain. Saya kira itu. Jadi jangan hanya memakai modul ini tetapi tidak mencoba mengkombinasikan. Karena modul ini sudah cukup lengkap, tetapi akan sangat penting kalau kita membiasakan diri untuk memakai sumber-sumber yang lain. Kita lihat ke situs, ke internet dan sebagainya, di mana itu adalah sesuatu yang ada sesuatu materi yang bisa kita ambil, model pembelajaran yang bisa kita praktekkan dalam proses pembelajaran matematika. Oke, sekarang seperti apa jadinya? Ada proses belajar mengajar yang ya saya pakai istilah umumnya agak konvensional begitu ya, pertemuan klasikal, tatap muka di kelas begitu. Tetapi kemudian rekan-rekan guru di Madrasah Tsanawiyah juga dibantu dengan teknologi menggunakan modul jarak jauh. Nah, sebetulnya potret proses belajar mengajar itu idealnya atau optimalnya harus seperti apa, Pak? Iya, belajar mengajar matematika itu sebagai seorang guru minimal, Pak, kita harus memiliki 3 hal. Yang pertama adalah kita harus benar-benar menguasai konsep apa yang akan diajarkan. Itu yang terpenting. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki media untuk memvisualisasikan ide yang abstrak itu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memiliki metode bagaimana cara penyampaian itu kepada siswa. 3 hal itu sangat penting. Di sini juga bisa kita lihat bagaimana seharusnya pembelajaran matematika itu dilaksanakan. Yang pertama adalah adanya pola mengaitkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang lama. Kemudian ada metode pembelajaran yang variatif. Kemudian ada terintegrasi dengan realitas hidup. Sekarang ada istilah RME, Realistic Mathematics Education. Kemudian adanya interaksi, ini yang terpenting. Ya, interaksi dengan siswa dalam kelompok tersebut untuk membina keterampilan interpersonal dalam diri seorang anak. Saya kira itu, Pak. Oke, ini sekarang bagaimana tantangan mengintegrasikan dengan realitas hidup, Pak? Nah, itu adalah bagaimana kita mampu membuat contoh konsep-konsep yang sudah kita ajarkan ke siswa itu menjadi applicable di dunia siswa itu sendiri. Dan kita harus tahu setting sosial dari seorang peserta didik. Peserta didik yang ada di kelas kita itu mayoritas apa. Sehingga nanti contoh soal yang kita berikan pada saat pembelajaran matematika itu terintegrasi dengan realitas hidup. Sehingga diharapkan dengan demikian rasa meaningful bahwa matematika yang kita pelajari itu ternyata ada manfaatnya ya, kita belajar matematika itu tidak hanya sekedar konsep, tetapi konsep itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada diri seorang siswa. Diharapkan itu akan menimbulkan semangat belajar yang cukup tinggi. Karena kita ketahui saat ini bahwa pembelajaran matematika itu masih jauh dari menyenangkan. Anak itu keluar dari ruangan matematika, Pak, itu akan lebih sering berucap dengan ucapan Alhamdulillah, seperti keluar dari neraka. Ya, nanti kita lihat bagaimana seharusnya proses belajar itu bisa ditingkatkan, kualitasnya dan juga sisi psikologisnya yang lebih menyenangkan. Tapi kita harus jeda sebentar. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami undang Anda untuk menghubungi kami lewat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Kami akan segera kembali sesaat lagi.